Benggawi FM 94,4 MHz, Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Banggai Laut. Terdaftar sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Banggai Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia Benggawi FM di frekuensi 94,40 MHz. Hadir kembali bersama saya Ismail Supa, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Banggai Laut. Hari ini kembali RPD Radio Pemerintah Kabupaten Banggai Laut hadir di ruang share Anda untuk menemani beberapa jam ke depan dalam program Jaksa Menyapa. Iya, diketahui bahwa kegiatan Jaksa Menyapa ini sudah tiap tahun dilaksanakan antara Kejaksaan Negeri Banggai Laut bersama Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang informasi dan komunikasi publik. Hari ini kembali hadir Bapak Farhan ya. Beliau adalah salah satu pejabat jaksa fungsional yang ada di Jari Banggai Laut. Hari ini kita akan angkat isu seputar pengaruh daripada judi online bagi generasi bangsa. Nanti kita akan ingatkannya secara detail tentang apa sih, seperti apa, walaupun kita sering dengar, kita masalahnya kemudian kita ulas kembali sehingga mengingatkan kembali bagaimana generasi bangsa ini berhadapan dengan kemajuan globalisasi di sistem digital yang kemudian lahir yang namanya judi online dan tidak bisa kita sendiri hadir di media sosial kita, di gadget kita. Kita akan bahas. Baik, langsung saja sebelum setia berjalan kita berada, kita langsung sapa Bapak Farhan, langsung menjelaskan siapa beliau, kemudian apa kemudian tema yang akan diangkat dalam kegiatan program Jaksa dan juga. Baik, ya silakan Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan juga kepada Radio Benggawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Laut. Saya sendiri bernama Farhan yang merupakan jaksa fungsional. Terima kasih kepada Radio Benggawi atas waktunya dan kesempatannya kami bisa menyampaikan yang merupakan salah satu program dari kami. Jadi di kejaksaan ini di dalam bidang intelijen itu memiliki kewenangan yang dalam hal penegakan intelijen penegakan hukum, Pak. Jadi di sini di dalam kewenangan intelijen penegakan hukum itu selain kami memiliki kapasitas untuk penegakan hukum, yang kedua adalah kami berwenang atau memiliki fungsi dalam hal pencegahan hukum. Jadi di dalam hal mungkin tema yang kami akan angkat pada pagi hari ini mengenai judi online, ini merupakan salah satu bagian dari kami untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Banggai Laut yang kami cintai. Nah, di dalam penyuluhan hukum kali ini merupakan bagian daripada program Jaksa Menyapa. Nah, Jaksa Menyapa ini memang program yang rutin kami lakukan, dan terutama berkaitan dengan bergerak ya di bidang radio, Pak. Jadi terima kasih dan rasa
hormat saya kepada Radio Benggawi telah memberikan fasilitas ini, Pak. Nah, jadi seperti itu untuk awalan yang saya sampaikan sebagai pendahulu. Iya, baik. Itulah profesi singkat. Terus keberadaan beliau di Kejaksaan Negeri Bangka Laut. Jadi bersedia. Nanti sesaat lagi beliau akan coba paparkan seperti apa isu terkini ya tentang bahayanya judi online. Kita ketahui sekarang di media sosial atau di televisi swasta saja kita bisa lihat banyak kemudian berpengaruh baik itu secara ekonomi, sosial, bahkan bisa secara politik juga bisa bersinggungan karena mungkin ada banyak oknum-oknum yang kemudian ada di belakang itu. Dan ini menjadi catatan penting menjadi kejaksaan mencoba mengedukasi masyarakat tentang judi online. Oke, langsung saja kita dengarkan pemaparan langsung terkait isu judi online untuk mempengaruhi generasi bangsa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya memang pertama-tama mungkin materi mengenai judi online itu memang sudah banyak didengar ya oleh masyarakat, tetapi memang perlu kita ulas kembali berkaitan dengan hal tersebut. Rencananya adalah untuk memang tupoksi kita untuk pencegahan dan memang untuk mengedukasi kembali kepada masyarakat bahwa judi online ini sangatlah berbahaya. Betul kata Bapak tadi, bukan hanya segi daripada ekonomi, sosial, politik, tetapi juga bagian daripada masa depan generasi bangsa ini. Jadi bagaimana generasi bangsa untuk ke depan, khususnya kita untuk mewujudkan aspirasi daripada Presiden Prabowo Subianto, dimulai daripada pencegahan terhadap judi online, terutama khususnya bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada anak dan juga remaja. Jadi awal-awal pada hari ini saya ingin menjelaskan apa itu judi. Mungkin kita tahu bahwa sama-sama judi itu merupakan permainannya. Jadi semacam permainan di mana pemain ini bertaruh. Jadi ada dua orang atau lebih yang melakukan permainan dengan cara bertaruh di antara beberapa pilihan, di mana hanya salah satu yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Jadi di dalam judi ini memang ada yang menang dan juga ada yang kalah. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Jadi secara kilas, secara definisi memang kita tahu bahwa judi ini merupakan suatu bentuk dari permainan yang di dalamnya itu terdapat taruhan. Nah, di mana taruhan tersebut nanti didapatkan oleh pemenang dan yang kalah itu harus membayarkan uang taruhannya kepada pemenang. Nah, seiring berjalannya waktu, memang kita tahu bahwa dulu judi dilakukan secara konvensional atau memang secara tatap muka. Jadi orang kalau ingin melakukan taruhan harus bertemu dengan pemain satunya atau di dalam suatu tempat. Nah, sedangkan memang perkembangan zaman ini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang ini ingin bermain judi dengan cara tatap muka, tetapi dengan cara di mana saja permainan judi ini bisa dilakukan gitu. Misalnya pemain satu berada di kecamatan mana, pemain dua berada di kecamatan mana, di dalam suatu aplikasi atau situs kita bisa melakukan yang namanya judi secara daring atau dalam jaringan yang disebut biasanya itu dengan judi online. Nah, berawal dari hal itu maka kita karena perkembangan zaman semua telah memiliki gadget, terutama khususnya juga ya anak muda sekarang. Jadi bukan hanya orang dewasa, anak muda sekarang sepertinya halnya mungkin dari SD ya Pak ya di sini ya, dari SD, SMP, terus juga mungkin sekolah-sekolah anak-anak yang memang sudah difasilitasi oleh orang tuanya mengenai kepemilikan gadget. Nah, tetapi memang sebagai orang tua itu harus memiliki fungsi kontrol terhadap anaknya bahwa jangan sampai anaknya ini memiliki atau melakukan download aplikasi yang memang mengarahkan kepada dirinya untuk melakukan yang namanya situs judi online atau daring ini. Nah, jadi berangkat dari hal itu judi dalam jaringan atau judi daring yang disebut dengan judi online
adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan pemain serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Jadi yang namanya judi daring atau judi online ini memang dia fasilitasnya itu si pemain itu harus memiliki yang namanya akses data atau internet. Yang kedua adalah media perangkat atau enggak seperti gadget atau enggak namanya handphone ya Pak ya, begitu. Ya, Pak. Ya, baik. Semoga sedia dengan Facebook dan Instagram. Mungkin kita sudah sedikit menyimak tentang apa sih judi online. Walaupun itu sudah sering melihat, tapi kami ada penjelasan langsung dari Membahas tentang macam-macam perjudian. Jadi kita tahu bahwa judi ini bukan hanya istilah yang kita ketahui akhir-akhir ini. Judi ini merupakan istilah yang sangat lama di dalam bangsa kita dan diketahui ya memang sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan gitu. Jadi adapun mengenai macam-macam perjudian. Yang pertama itu kita tahu yang namanya togel. Yang kedua ada permainan yang dilakukan adanya lawan satu pemain dengan pemain lainnya yang dilakukan dengan cara adanya taruhan berupa uang, itu merupakan bagian daripada judi. Jadi judi itu bukan hanya seperti yang biasanya kita kenal togel atau samurai dan lain-lain, tetapi ternyata judi ini memiliki perluasan gitu. Jadi bukan hanya yang biasa kita anggap judi, tetapi permainan pun apabila dia melakukan atau melakukan taruhan, nah itulah yang disebut dengan judi begitu. Nah juga seperti halnya bukan hanya permainan sepak bola, bisa juga permainan atau enggak olahraga berikut basket atau tinju, apalagi misalkan kalau misalkan 17-an gitu biasanya kan Pak. Nah 17-an itu biasanya siapa nih, tim mana yang menang. Nah itulah yang mungkin kita perlu edukasi bahwa hal tersebutlah salah gitu. Juga seperti e-sport dan mungkin banyak lainnya. Itu misalkan secara judi secara langsung. Nah sekarang yang masuk di dalam judi online berikutnya adalah seperti permainan poker online yang biasa kita gampangnya kita mudah download melalui secara online. Maksudnya dengan cara apa? Melakukan modal yang sedikit tetapi ingin mendapatkan hasil yang banyak. Jadi faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang utama kenapa memang judi online ini banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah mungkin faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan ini bukan hanya tentang, jadi kita perlu yang namanya memilih dengan siapa kita bergaul, dengan tempat di mana kita akan berkumpul begitu. Nah terutama dengan untuk anak-anak gitu Pak. Jadi anak-anak ini fungsi kontrol orang tua itu perlu menanyakan anak ini biasanya main di mana, dengan siapa temannya gitu. Jangan sampai karena pergaulannya anak ini ikut-ikutan untuk melakukan apa ini situs apa atau aplikasi apa sehingga mereka melakukan yang namanya judi secara online atau daring. Nah terus selanjutnya adalah faktor kesempatan. Nah jadi memang kesempatan ini orang melakukan judi online ini dikarenakan memang lebih kemungkinan dalam hal meninggal dunia karena bunuh diri yang disebabkan dengan faktor terlilit hutang, hubungan yang tidak harmonis, juga merasa dirinya tidak berguna di dalam hal lingkungan keluarganya karena kondisi finansial keluarganya mungkin akibatnya menurun karena memang perilakunya yang sering melakukan judi secara online atau daring. Nah, jadi bukan hanya kepada pelaku nih, ada juga Pak secara dampak untuk remaja. Nah, ini perlu kita cermati bahwa fungsi orang tua di sini sangatlah sangat diperlukan. Jadi orang tua ini memang harus peduli terhadap anaknya. Jadinya anaknya ini bukanlah miliknya sendiri, tetapi anak daripada orang tua merupakan suatu aset bangsa. Aset bangsa yang mungkin nanti ke depannya akan melanjutkan bangsa ini akan baik atau bangsa ini akan buruk. Nah, di tangan
anak-anak atau remaja yang akan hidup di masa fase 5 tahun, 10 tahun yang akan datang lagi. Nah, yang pertama untuk remaja, dampaknya itu adalah aspek kesehatan fisik. Ketika seseorang sudah mengalami kecanduan judi online, maka aktivitas fisik mereka cenderung akan menurun dalam hal seperti olahraga gitu. Hal tersebut lantaran waktu mereka akan jauh berkurang karena diharuskan untuk bermain dan memantau perkembangan judi secara daring tersebut. Mereka juga dapat menerapkan pola hidup yang tidak sehat seperti tidak makan teratur, tidak cukup. Jadi apa-apa yang dipikirkan hanyalah judi dan judi lagi gitu. Jadi sehingga hubungan sesama temannya yang harusnya memang remaja itu bermain kayak gitu di luar, di taman atau di tempat-tempat yang memiliki tingkat kebiasaan yang positif, malah dengan cara judi online ini mereka hanya berfokus kepada gadget atau handphonenya saja. Terus di dalam aspek sosial, bahaya judi daring juga bisa dilihat dari aspek sosial, di mana dampaknya dapat membuat anak remaja menjadi antisosial dan cenderung menghindari sosialisasi dan interaksi terhadap orang lain. Selain itu, kecanduan bermain judi daring juga membuat remaja berhenti mengerjakan tugas-tugas yang lebih penting seperti tugas sekolah, PR-nya, ataupun tugas rumah. Nah, biasanya kalau orang sudah ketagihan berjudi online, apalagi bermain gadget gitu, biasanya untuk diminta tolongnya itu sedikitlah susah. Jadi, nah itu untuk aspek sosial. Jadi seperti anak-anak, misalkan di dalam hal kebiasaan orang tua itu meminta bantu orang tuanya untuk membelikan sesuatu di warung, akhirnya keseringan anak tersebut dalam bahasanya itu sedikit ngeyel atau tidak menuruti atau sesuatu yang diminta tolong oleh orang tuanya. Dan yang terakhir adalah aspek psikologis. Nah, jadi yang namanya judi secara online berdampak kepada psikologis terutama anak dan juga remaja, di mana mereka akan mengalami lebih rentan depresi dan juga kecemasan. Kecanduan judi secara online berdampak serius terhadap kemampuan remaja untuk bisa fokus, untuk bisa mengontrol diri dan juga untuk mengambil keputusan. Hal inilah yang akan berdampak kepada pendidikan daripada anak-anak dan juga remaja. Jadi biasanya di dalam hal sekolah, karena psikologisnya terganggu, karena kecemasan dan juga lain-lain, biasanya tingkat nilainya juga menurun atau rendah. Dan yang terakhir ini ada juga untuk dampak terhadap negara. Jadi dampak negara ini juga, negara sangatlah berdampak terutama terhadap underground ekonomi atau penurunan secara potensi pajak dan juga aktivitas ekonomi yang dilakukan secara ilegal di dalam hal aplikasi judi online tersebut. Mungkin terkait dengan dampaknya seperti itu, Pak Ismail. Iya, baik. Luar biasa penjelasan dari Pak Fahmi terkait apa kemudian dampak kepada judi online dan itu sendiri. Memang kalau kita lihat sekarang di generasi Gen Z ini luar biasa dengan Gen Z ya, mereka ini ada bagian keluarga kita juga ya, bagian keluarga kita, lingkungan kita ya. Ini jangankan video lainnya, dampak gadget saja sudah dampak sosial bagi kita terkait dengan interaksi. Ini kita saja kemudian kalau sudah asik dengan gadget, asik dengan Android, pasti rasa sudah tidak berkurang. Apalagi kalau kemudian sudah ketagihan yang namanya permainan judi online, itu sudah luar biasa. Ini juga dilakukan secara psikis ya, tidur larut dan sebagainya, itu luar biasa. Maka saya harus ngomong sejak ini menjadi perhatian kita semua, juga perempuan, mestikan tidak berlanjut ya. Baik, kita simak lagi ya satu musik. Nanti mungkin dua musik lagi ya. Langsung mengingatkan juga nanti penjelasan
dari Bapak kan terkait mungkin apa kemudian menjadi langkah penting dampak hukum juga dan penting yang bisa diambil untuk memastikan dunia ini ada sanksi bagi penggunanya apa yang terjadi sebagai pemerintah itu saya tidak bisa mungkin maksud apa. Iya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya ini kita membahas tadi berbicara tentang judi online, faktornya, juga dampaknya. Mungkin ini merupakan sesi yang paling penting adalah mengenai mengetahui apa ancaman atau hukumannya, apa regulasi yang mengatur tentang judi, kenapa judi itu dilarang. Nah, pada dasarnya pengaturan mengenai judi atau judi online itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana diatur di dalam KUHP tersebut di dalam pasal 303 atau 303 ayat 3 yang berbunyi disebutkan. Di situ diketahui bahwa diistilahkan yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Jadi memang secara peraturan undang-undang yang disebut dengan judi pada dasarnya adalah permainan. Permainan apa? Permainan yang dilakukan dengan cara kita melakukan pertaruhan. Nah, selanjutnya di dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 dan ayat kedua yang berbunyi diancam. Nah, tadi kita berbicara tentang apa istilah judi. Nah, ini yang pertama untuk barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Nah, ini merupakan ancaman bagi pelaku atau pengguna judi itu sendiri. Nah, yang kedua, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi secara umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu. Nah, ini adalah ancaman pengaturan mengenai judi yang dilakukan untuk di jalan umum atau di pinggir jalan umum. Nah, selanjutnya karena kita berbicara tentang judi online, maka ada aturan lebih khususnya, yaitu kita tahu yang namanya ada Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini memang lahir pada awalnya adalah tahun 2008. Di mana lahir daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tapi karena memang perkembangan zaman, perkembangan dan maraknya juga kasus perjudian, akhirnya undang-undang tersebut mengalami pergeseran dan juga perubahan. Di mana Undang-Undang ITE sendiri telah dirubah pada akhirnya itu di tahun 2024, di mana ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua daripada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Nah, itu disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Nah, disinilah sudah diatur mengenai judi secara elektronik atau enggak disebut dengan judi online. Nah, perlu diketahui bahwa hukum judi online ini diancam oleh pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE terbaru, di mana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah,
Kenapa regulasi ini ada di Undang-Undang Nomor 1 2024? Pada dasarnya undang-undang sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, Pak Ismail, jadi ancaman hukuman terhadap judi online ini maksimal itu hanya 6 tahun dan denda itu maksimal hanya 1 tahun. Tetapi karena memang semakin maraknya, apalagi kasus-kasus terakhir ini adanya mungkin oknum daripada yang memfasilitasi semakin maraknya judi online, jadi memang ancaman judi online ini semakin meningkat dari 6 tahun sekarang menjadi maksimal 10 tahun. Dari 1 miliar sekarang paling banyak dendanya itu menjadi 10 miliar. Nah, yang terakhir mungkin mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah perjudian. Jadi memang kita harus sadar bahwa langkah-langkah ini sangatlah penting, di mana kita harus menanggulangi secara juga pertama itu preventif, yang kedua adalah secara represif. Nah, ini penyuluhan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, terutama dalam hal bidang intelijen, seksi intelijen, penyuluhan hukum terhadap program Jaksa Nyata ini merupakan salah satu program untuk upaya dalam hal preventif gitu. Jadi penanggulangan secara preventif itu menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan secara pidana atau hukuman pidana. Jadi dengan cara jaksa menyapa, program jaksa menyapa, dan juga mungkin difasilitasi oleh Radio Lunggang ini, jadi setidaknya masyarakat yang turut serta untuk mendengarkan secara langsung ini paham Pak gitu. Sehingga kami mungkin berterima kasih juga, mengucapkan rasa syukur terhadap Radio Lunggawi telah memberikan fasilitas terhadap kami untuk menyampaikan sebuah penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai judi online ini. Nah, yang upaya represif itu adalah kami dibantu dengan badan sistem peradilan lainnya, sistem pidana lainnya seperti kepolisian, terus kejaksaan dan juga mungkin pengadilan. Itu ya di represif itu sudah melakukan yang namanya penangkapan, pemrosesan, lalu pengajuan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi online sebagaimana telah diatur di dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE yang telah kita bicarakan tadi sebelumnya. Mungkin itu Pak materi kali ini Pak, mudah-mudahan berguna khususnya untuk masyarakat di Balai Laut. Kalau yang lagi bisa dapatkan frekuensi tidak bisa langsung memberikan informasi di Dinas Komunikasi Politika di bidang IKP, di bidang kesehatan, atau mungkin di samping saya ya di 0813 43 bisa memberikan informasi bahwa radio Lunggawi bisa dijalankan di tempat para pendengar. Juga di Bokan Kepulauan ya, mungkin Pak Camat Bokan Kepulauan yang bisa monitoring ini selain share frekuensi juga jaringan itu selalu sekitar. Kemudian di Kecamatan Bangka Selatan juga kemudian juga yang dalam kota juga yang lagi sementara jalan mobilnya bisa dimonitoring dan mobilnya bisa di setelah di seluruh Papua. Apalagi hari ini kita bisa bersama dengan Pampahan satu dengan sanksiunan di bisa diterima lawan dan program yang dilaksanakan. Baik, untuk dari Dinas Kominfo dari UPTN kita akan nanti tayang juga podcastnya ini kita akan tayang di YouTube sebagai bentuk edukasi juga kepada netizen dan masalah-masalah edukasi hukum terkait juga lain banyak terhadap Indonesia bangsa. Juga kita akan tayang juga bicara di Bidoton. Bidoton itu ada di hari kalau kota di kota di lokasi Gunung Hamid. Kita akan tayang di jam 4 jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam. Mungkin itu hasil informasi tambahan untuk kemudian yang disediakan untuk diseminasi untuk informasi. Baik, terakhir kita coba ingatkan dulu semester dari Bapak kemudian menjadi satu
Ya, terima kasih Pak Ismail. Yang pertama-tama mungkin secara closing statement ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas fasilitas dan waktu yang diberikan oleh Radio Benggawi. Yang kedua adalah memang judi online ini tidak bisa diberantas oleh hanya penegak hukum secara sendirian, tetapi perlunya peran partisipasi masyarakat secara aktif, di mana misalkan di dalam hal untuk anak-anak dan juga remaja, pentingnya orang tua dalam hal mengawasi apa isi daripada gadgetnya atau handphonenya. Dan terus juga mungkin perlunya juga partisipasi masyarakat yang sadar bahwa judi online ini sangatlah merusak mungkin bagi finansial, psikis, dan juga bagi bangsa dan juga negara. Mungkin secara closing statement saya tidak banyak. Mudah-mudahan kami bisa bersilaturahmi lagi melalui program acara ataupun materi jaksa menyapa lainnya bersama juga Radio Benggawi pada masyarakat yang ada di Banggai Laut. Tidak lupa juga kami sampaikan kepada masyarakat bahwa di dalam kejaksaan bukan hanya ada program jaksa menyapa. Kami juga di dalam hal bidang perdata dan juga tata usaha negara itu menerima yang namanya konsultasi terhadap keluh kesah terhadap masyarakat dalam hal hukum. Jadi silakan bila mana ingin masyarakat ingin menanyakan perihal hukum bisa menanyakan terhadap yang namanya program layanan hukum di bidang perdata dan juga tata usaha negara. Yang kedua juga kami Kejaksaan Negeri Banggai Laut sangatlah terbuka terhadap adanya laporan masyarakat terutama dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi yang di kami itu ada di seksi namanya seksi tindak pidana khusus Pak. Dan juga yang memang terakhir adalah ini merupakan seksi kami, seksi intelijen, di mana salah satunya adalah program jaksa menyapa. Mungkin closing statement yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kenalilah hukum, tetapi jauhilah hukuman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam.